Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi. Oke. Luar biasa sekarang situasi timnas kita, Bung Adi. Ya. Lama nih ya kita nggak podcast nih. Iya. Penuh kesibukan. Dan hari raya juga kan. Iya, hari raya. Kemarin kita hari raya juga. Oke, Bung Adi, kita kembali ke timnas, Bung Adi. Ya. Sebenarnya timnas ini saat ini mengalami banyak masalah. Nah, benar nggak? Ya. Kan dari pemain cedera ada ya kan, bukan ada lagi banyak kan, Banyak. terus lagi belum Terutama lagi pemain-pemain inti kita. ya itu ya yang main di luar kan, di Eropa, terus lagi belum ada lagi pemecah konsentrasi nih, Ya, ASEAN nih kan, kisruh pertandingan persahabatan. itu menurut Bung Adi gimana, Bung Adi? Oke, kita bahas dulu di cedera ya. Cedera. Banyak nih pemain yang cedera, konsentrasinya kita agak terganggu juga. Ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Cina. Penting itu Ya, kan. penting karena kita harus 3 poin. Pasti. Ya kan, harus 3 poin menyelamatkan posisi untuk di posisi 2 atau lolos ke round 4. Ya kan? Nah, banyak cedera seperti Kevin Dick cedera, gitu. Siapa lagi kalau sayapnya kita kalau nggak Kevin Dick, ya kan? Ya. Ada sih sebenarnya Sandy Walsh, wingback kan. Ya, wingback. Ya, Kevin Dick krusial nih. Pasti sebenarnya. Kevin Dick kan krusial. Beritanya Kevin Dick ini sampai Mei, sedangkan Mei kan sudah melawan Cina. Akhir musim. Iya, akhir musim. Juni sih lawan Cina kan Juni. Oh ya, Juni kan itu kan masa pemulihan memang. Ya. Jadi, prediksi itu kan masih prediksi ya. Nanti takutnya molor. Iya, takutnya kan panjang cederanya ya, menjadi sebuah kerugian besar bagi kita kan. Pasti. Terus ada Dan James. Oke, Dan James ya, ada cedera. Dan James ini dia dia kan kemarin baru mendapatkan trofi. Ya, tapi juara. Dia kan di partai terakhirnya itu finalnya kan? Iya, finalnya nggak ikut. Gara-gara cedera. Iya, benar, cedera. Nah, mudah-mudahan nih bisa main nanti. Ya, Dan James itu kan walaupun dia pelapis kita tapi kan tetap berpengaruh lah ya kan? Ada pengaruhnya karena dia pemain yang serba bisa. Role-nya di mana aja. Jadi striker bisa, wingback bisa. Winger maksudnya. Ya, kan? Winger ya, striker winger kan. Ya. Terus bisa ditaruh kanan kiri. Ya. Sangat berperan penting kan. Memang sih ada Verdong ya kan. Tapi ya namanya Dan James kualitasnya begitu luar biasa ya. Kita harus waspada juga kalau dia cedera. Ya, benar. Terus ada Meslier. Nah, ini nih pemain yang rentan cedera ternyata ya. Ya gimana sih itu ya sebenarnya? Ya, cederanya kadang-kadang di hamstring, kadang-kadang di ankle, ya kan. Ini kayaknya pemain ya tanda kutip bermasalah, benar-benar bermasalah ya kan. Lagi pula kalau dia bermain dengan timnas kurang padu dengan J kan. Ya, jadi terus banyak yang sementara ini kan gitu. Sementara ini belum klop lah chemistry-nya belum dapat. Kalau kita lihat tandemnya dengan Rizky Ridho di 2 pertandingan terakhir ya lebih baik Rizky Ridho ya kan. Tapi nama Meslier lagi pula ini adalah player yang punya market value yang tinggi, ya kita memang perlu sosok seorang Meslier. Nah, yang menjadi pertanyaan dan jadi masalahnya adalah Meslier ini rentan cedera, terus kurang padu juga belum punya chemistry yang bagus. Terus terjadi masalah juga kemarin, tanda tanya para netizen juga mempertanyakan nasionalismenya dia. Ya kan? Tiba-tiba pulang langsung ya kan. Nah, ini banyak sekali ya bilang seperti Bung Tangas tadi, kecemasan lah dari pemain-pemainnya kita menjelang melawan Cina. Di mana pertandingan Cina ini pertandingan yang sangat krusial ya, penting banget. Apalagi kita kalah kemarin lawan Cina di pertandingan leg pertama. Wah, itu sangat mengecewakan sebenarnya. Nah, ajangnya balas dendam kita adalah apalagi kita main di GBK nanti. Dan harus 3 poin. Menang, ya, 3 poin. Apalagi kalau kita bisa mencetak gol sebanyak mungkin untuk memperlebar jarak dengan Australia. Ya kan? Siapa tahu kita sama poinnya. Ya kan? Dengan selisih gol kita bisa banyak misalnya mencetak gol di Cina, akan memperkecil atau memperbesar kemungkinan untuk lolos. Itu.
Nah, ini sungguh luar biasa rumitnya ya. Apalagi ada isu bahwa kedatangan pemain baru seperti Pascal Strike. Ya. Terus ada siapa lagi tuh yang dari Utrecht, pemain mudanya kita, ya, Jonathan. Terus ada lagi beberapa pemain yang dikabarkan akan bergabung. Nah, ini kan butuh chemistry lagi, butuh kekompakan lagi. Sedangkan untuk friendly match nggak ada. Nah, itu kalau saya dari cedera. Ya. Pemain-pemain kita ya khususnya Orat Mangun lagi kan? Iya, Orat Mangun. Itu kan inti itu. Iya, Orat Mangun itu pemain inti. Siapa lagi? Yang nyisir bagian kiri kita. Karena kita ketahui waktu lawan terakhir kemarin waktu lawan Bahrain, Orat Mangun kan walaupun tidak kelihatan kontribusinya, tapi dia membuat pertahanan dari Bahrain kalang kabut kan. Ini mau megang siapa? Oleh Orat Mangun. Ya, artinya positioningnya dia diperlukan untuk mengecoh. Iya, mengecoh pertahanan lawan. Kan? Karena kita lihat Orat Mangun ini mempunyai visi misi yang sungguh luar biasa, fisik yang sungguh luar biasa juga. Iya. Siapa lagi? Ada lagi nggak ya? Ya, setahu saya itu aja. Itu aja kan. Jadi Dan James, Kevin Dick, Mesilgers dan Orat Mangun. Orat Mangun ini kena virus. Ya, tapi mudah-mudahan di bulan Juni kan lama nih masih, mudah-mudahan recovery cepat. Jadi cepatlah pemulihan agar bisa bergabung nanti di timnas. Iya. Tapi hitungannya tetap kita anggap sebulan lagi lah, karena kan di Juni itu tanggal 5 awal. Jadi ini apalagi udah akhir bulan kan, jadi anggap aja udah sebulan lagi kan. Nah, di sini nanti menentukan ini, terutama kan yang parah ini kan Kevin Dick yang paling parah. Ya, karena diperkirakan dia recovery-nya sampai itu paling cepat di bulan Mei. Sedangkan pertengahan Mei dia udah selesai musim. Nah, ini dah sayang sekali dia berakhir di Copenhagen ya. Di Copenhagen itu dengan cedera sayang sekali. Jadi dia belum sempat perpisahan di lapangan ya kan. Dia udah cedera itu. Padahal setelah itu dia harus ke Mönchengladbach kan. Jadi dia belum sempat say goodbye kan sama fans-fansnya di. Ini menarik Bung Tangkas, nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bursa transfer pemainnya kita, karena sangat menarik sekali. Ada Mesilgers dan yang lain, apalagi Bang J ini disukai oleh klub-klub banyak. Klub-klub bagus lagi kan. Bagus. Terutama di Italia kan. Ya, jangan sampai ini juga karena banyaknya peminat, banyaknya dia menawar, hilang konsentrasi. Ya, saya yakin sih kualitas Bang Jaya, artinya nasionalismenya tinggi, terus apalagi dengan Venezia juga sangat luar biasa loyalitasnya kan. Apalagi dia menjadi kapten di dua kepemimpinan di tim Indonesia dan Venezia. Dia fokusnya dua. Saat ini dia fokus sama Venezia kan, untuk dia degradasi kan. Agar tidak terhindar dari degradasi. Peluangnya gimana sih? Masih ada peluang kan. Kemarin kalah lawan Milan. Iya, lawan Milan 2-0. Masih ada 4 pertandingan. 4 pertandingan. Iya, masih ada 4 pertandingan. Dan selisih antara Venezia dengan yang di atasnya itu cuma 1 poin. Lecce kan? Ya, 1 poin. Jadi masih kemungkinan besar yang artinya yang bersaing ini kan Empoli, Venezia, Lecce. Iya. Kalau Monza udah pasti. Nah, ini 3 tim ini kan? Iya. Jadi masih ada pertandingan, masih ada kemungkinan untuk Venezia itu aman dari zona degradasi. Ada nggak lagi dia ketemu di antara 3 ini? Ya, setahu saya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Torino, yang terakhir dia lawan Juve. Siapa? Venezia. Susah. Masih ada klub-klub yang bisa dia. Berarti dari 4 ini paling enggak 3 harus menang ya. Iya, harus menang. Juve ya udahlah, anggap ada. Kalau udah 3 ini kayaknya udah enak. Iya, kan? Apalagi Lecce kalah kemarin. Oh, kemarin Lecce. Oh iya, Lecce kalah ya. Syukurnya itu ya kan. Ya, kalah Milan juga. Makanya jaraknya masih ada 1 poin. Kalau dia menang terus yang di atasnya kalah, dia bisa naik 2 sampai 3 peringkat. Kalau Como udah lolos, udah aman dari Como sudah pasti lolos. Luar biasa itu milik dari Indonesia. Orang Indonesia kan. Latihannya Cesc Fabregas. Ya, Cesc Fabregas.